Nah, bisa ya. Ini tadi beta glukosa dengan beta glukosa. Alfa glukosa sama alfa glukosa sudah. Jadi di sakarida kita sudah belajar maltosa, kita sudah belajar isomaltosa, kita sudah belajar selobiosa. Ya, Anda di SMA mungkin nggak kenal namanya isomaltosa ya, nggak kenal namanya selobiosa. Nah, sekarang harus kenal. Udah kenalan tadi kan? Oke, saya hapus. Ya, Pak. Ya, kalau saya kan enak main hapus-hapus di sini ya, kalau kalian jangan ya. Oke. Ini apa namanya? Alfa glukosa, Alfa glukosa. Ini? beta glukosa. Oh, ini salah. Ini OH. Ini apa namanya? Alfa glukosa. Beda nggak ini namanya? Galaktosa. Galak. Galaktosa. Jadi ini glu, Glukosa. ini Galaktosa. galaktosa. Ini tadi atomsi nomor, 1, ini 4. 4. Kan bedanya nomor 4 kan? Sekarang ini kemarin melepas molekul A, Oh iya. sehingga nanti dia menyilang dia seperti ini. Namanya laktosa. Ikatannya menyilang nggak? Hilang. Menyilang. Jadi namanya B. Beta. Beta. Ini atom C nomor 1. 1. Ini 4. Gliko. Bedanya dengan selobiosa, tadi menyilangnya dari atas ke bawah. Ini menyilang dari bawah ke atas. nama lain dari kalau tadi yang memecah maltosa namanya maltase enzimnya. Ya, kalau enzim itu namanya ase akhirannya ya. Jadi kalau yang memecah amilum namanya amilase. Ya. Lalu kalau selulosa yang memecah selulase. Ya. Yang memecah protein ya proteinase. Kalau yang memecah laktosa namanya Laktosa. laktase. Laktase. Nama lain dari laktase adalah beta galaktosidase. Jadi, ada nama enzimnya, ada nama ikatannya, ada nama senjawanya. Ya, silakan dicatat. Nanti kita tentang laktase kita akan berbicara khusus lagi. Jadi akhiran ase itu mengatakan enzim ya. Lagi saya. Sudah langsung, Pak. Nah, nanti aja kapan-kapan kau belikan saya nasi.
Kalau sekarang jangan, saya bawa nasi. Ada bolu tuh, mau makan bolu? Buka ya, buka. Makan. Siap ngajar bayar. Oke, kalau sekarang gratis. Disediakan langsung. Oke. Jadi ini tadi laktosa, ya. Ada mau tanya di sini sampai sini? Silakan. Jadi enzim pemecah biasa berakhiran dengan kata ase. Jadi kalau maltosa pemecahnya maltase, ya. Kalau laktosa pemecahnya laktase. Ini nama lainnya adalah beta galaktosidase. Oke. Ini adalah karbohidrat pada susu. Jadi bayi yang baru lahir, ya, itu nggak punya enzim alfa amilase. Jadi kalau dikasih karbohidrat atau susu kaleng itu mencret, karena di sana ada karbohidrat polisakarida. Ya, dia nggak mampu cerna. Dia hanya punya laktase. Makanya sebaiknya bayi itu dikasih ASI, ya, kasih ASI. Karena enzim yang ada pada dia adalah laktase. Manusia, ya, laktase itu akan berkurang dengan dua faktor. Satu, faktor usia, ya. Makanya kalau kamu lihat itu ada susu untuk 51 tahun ke atas. Itu berarti sudah nggak ada enzim laktasenya. Sudah nggak ada laktosanya. Susu itu baik tapi laktosanya dihilangkan. Jadi orang yang sudah 50 tahun ke atas itu laktasenya hilang. Jadi hilangnya itu karena faktor usia. Yang kedua, faktornya adalah tidak pernah digunakan. Nggak pernah digunakan begini. Kalian umpamanya, jangan kalian ya, mungkin ada orang tertentu dengan yang ekonominya lemah, ya, nggak pernah minum susu. Jadi laktase itu nggak pernah dipakai. Nanti setelah dewasa mungkin ekonomi dia membaik, dia minum susu, mencret. Karena laktasenya sudah tidak ada. Jadi hilangnya laktase dalam tubuh ada dua faktor. Ya, satu faktor usia, yang satu faktor tidak pernah digunakan. Tidak pernah digunakan itu bukan karena faktor ekonomi aja ya, banyak faktor ya. Kalau di tempat itu memang nggak pernah ada susu, gimana? Ya, di pedalaman yang nggak pernah ada susu kan susah kan. Sama dulu, kalau dulu zaman dulu ya, di daerah-daerah pegunungan itu jauh dari transportasi, jadi garamnya susah, garam yodium, penyakit gondong. Nah, itu beberapa keadaan dikarenakan faktor lingkungan. Jadi saya nggak bisa mengkhususkan hanya karena faktor ekonomi. Itu salah satu. Jadi laktase bisa hilang karena dua faktor. Satu, usia. Kedua, tidak pernah dipakai. Jadi nggak usah terkejut, wah ini saya kok minum susu jadi mencret gitu ya. Karena memang selama ini nggak pernah minum, nggak pernah dipakai. Jadi nggak usah bingung, itu memang begitu. Makanya sekarang ada susu fermentasi. Susu fermentasi itu adalah mengubah laktosa menjadi laktat. Jadi ini nanti ya dioksidasi nanti menjadi asam laktat. Ya. Ini dia seperti ini.
C3, iya nanti ini jadi berapa molekul gitu aja. Ini jadi asam laktat. Makanya susu fermentasi itu agak asam. Ya apapun mereknya terserah. Yang sering beredar itu susu apa sekarang namanya? Yogurt gitu Pak. Hah? Yogurt. Susu yogurt ya yogurtnya. Susu fermentasi itu untuk menghilangkan laktosa. Jadi nanti kalau katakan saya udah di atas 50 ya. Nah, jadi kalau minum susu fermentasi saya enggak mindset. Saya butuh susu, tapi jangan ada laktosanya. Nah, gitu. Kalau ada laktosanya gimana ya mindset? Enggak dicerna. Jadi tadi ada 2 faktor yang menyebabkan laktase hilang. Jadi jangan dicari-cari kalau udah umur 50 itu resiko. Jadi ya sekarang kan ada susu-susu untuk 51 tahun ke atas. Itu berarti dominan mineral. Jadi kerapuhan tulang itu biasa di atas 50 sudah mulai terjadi. Makanya susu-susu di atas 50 itu penting. Nah, situ ya. Silakan ada yang mau tanya? Bisa? Bisa. Oke. Jadi kenapa ada susu fermentasi ya? Ada orang bikin skripsi aja susu fermentasi, pernah ada. Yang bimbing ya saya. Taksinya berapa? Apakah keasamannya melampaui batas yang ditetapkan atau tidak? Karena kalau terlalu asam kan juga jadi masalah dalam tubuh. Nggak boleh. Gitu. Fermentasi perlu, tapi jangan menjadi masalah. Ya. Kayak pegadaian aja lah ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Oke, sudah berapa? Maltosa sudah. Tisu maltosa sudah. Apa lagi? Silu biasa sudah. Apa lagi? Laktosa sudah ya. Ini kita lihat yang berikutnya adalah fruktosa. Fruktosa tadi begini ya. CH2OH begini ya. Ini alfa glukosa, ini fruktosa. Ini tadi tulisan nomor berapa? 2. 1. 2. Nomor 2. Ini nomor 1. ini nomor 1. jadi ini tadi ke sini nih. Ini iya. Nah. Ya. Jadi kalau kita susun nanti di sini ini namanya sukrosa. Ikatannya menyilang nggak? Enggak. Berarti ini nomor 1. ini nomor 2. alfa 1 2 glikosida. Ya, silakan dicatat. Yang nggak tahu ditanya.
Oke? Nah, sukrosa ini gula ya. Gula yang kita konsumsi hari-hari itu namanya gula itu sukrosa. Ya, yang namanya sakarida pasti gula ya, tapi gula hari-hari yang kita pahami itu adalah sukrosa. Gula itu ada dua ya, ada gula dari tebu, ada gula dari bit. Jadi ada gula tebu, ada gula bit. Bit ini dari umbi-umbian, tapi di sini nggak tumbuh, di Jawa rasanya tumbuh. Ini gulanya lebih putih, tapi kurang manis. Ini lebih manis ya, dibanding ini. Jadi kalau ada gula yang kelihatan putih banget itu gula bit, itu kurang manis. Ya terserah mau konsumsi yang mana, kan suka-suka orang. Cuma ya kalau dilihat rasa manisnya beda. Nah, laktosa, sukrosa itu nggak berpolimerisasi lagi. Kenapa? Jangan ditanya, memang nggak ada polimernya. Ya sebatas itu saja. Nggak tahu kalau nanti besok-besok ketemu lagi senyawa baru ya. Tapi sampai saat ini belum ada. Kita bilang nggak ada, atau besok ada ya. Kita yang jelas sampai saat ini tidak ada. Oke, silakan, ada yang mau ditanya, silakan. Ada. Nggak ada. Oke, matikan lagi.